telusuri sejarah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, setelah beliau meninggal, kuburan beliau ingin dibongkar oleh orang Hanabilah di Irak. Sampai dilindungi oleh penguasa. Kalau nggak dilindungi oleh penguasa, mau dibongkar kuburan beliau. Begitu bencinya mereka kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu hari ini kalian ada orang yang mengatakan bahwa Imam Abu Hasan sama kita, ada yang kitab Al-Ibanah, kita kan Hanabilah sama kita. Kenapa Hanabilah masa Imam Ahmad, mana masa Imam Abu Hasan, mana lebih Hanabilahnya masa Abu Hasan dengan Hanabilahnya hari ini nih? Ya. Hanabilah pada masa Imam Abu Hasan membenci beliau sampai beliau setelah meninggal. Kenapa dibenci? Kami bertanya-tanya juga itu. Ada apa dengan Hanabilah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Amma ba'du. Ayuhat tullab yang Allah muliakan semuanya, alhamdulillah Allah izinkan kita jumpa kembali dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, Allah mudahkan kita memahami kalam ulama kita, dan Allah mudahkan hati kita untuk bertambah iman dengan kita banyak belajar mengkaji ilmu daripada para ulama kita yang telah ditulis dengan tinta emas dari abad-abad, dari 1000 lebih tahun yang lalu ya. Terkhusus kita membaca daripada karangan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Kita mulai kajian kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebentar ya. Nah, bismillah. Kita lihat pada halaman 181 ya. Kita telah membaca pada pertemuan yang lalu bab kalam fi ru'yah ya, kalam fi ru'yah. Tentang apa yang kita baca dalam kalam fi ru'yah ini adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu nanti di dalam syurga di hari kiamat, orang-orang mukmin diberikan oleh Allah nikmat mereka melihat kepada Allah. Dan itu adalah bukan cuma mungkin secara akal, tapi juga adalah sudah secara syariatnya. Artinya ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan Allah itu dilihat oleh orang-orang mukmin di dalam syurga, dan itu mesti waqi', betul-betul terjadi. Ya, dan itu adalah di antara nikmat yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Mu'tazilah dalam hal ini, mereka tidak menjadikan ayat hadis tentang melihat Allah dalam syurga itu sebagai sebuah keyakinan yang harus diyakini. Bahkan mereka mencoba untuk mentakwilkannya. Itu hari kiamat saja mereka nggak mau meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat oleh orang mukmin dalam syurga. Oke. Apalagi masalah ru'yatullah fil dunia. Ya. Melihat Allah di dunia, lebih-lebih lagi mereka, bahkan lebih kepada mereka mengatakan itu adalah mustahil, tidak mungkin ya, dengan berbagai macam argumen yang tidak sesuai. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan itu mungkin aklan, walaupun tidak terjadi secara syar'an juga tidak terjadi itu. Ya, kembali kepada seperti yang kisah Nabi Musa meminta melihat Allah, dengan argumen bahwa Ahlus Sunnah mengatakan Nabi Musa kan minta lihat Allah di bumi, ya. Tapi kan tidak bisa terjadi di bumi saat ini di dunia. Dan Nabi Musa nggak mungkin meminta sesuatu yang mustahil. Nggak mungkin Nabi meminta sesuatu yang mustahil. Ya, maka disinilah pembahasannya. Ya,
Ahlussunnah mengatakan bahwa mungkin terjadi, makanya Nabi Musa meminta. Cuma tidak mungkin terjadi karena tidak terjadi, bukan tidak mungkin, karena Allah berikan bentuk berupa kalau seandainya gunung saja ya itu bisa luluh lantak ya, maka bagaimana dengan Nabi Musa? Nah, begitu. Tapi pada dasarnya suatu mungkin aklan. Nah, begitu. Jadi di situ letak titik selisihnya ya antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang Mu'tazilah. Maka kita membaca bab kalam fir ru'yah ini kita tidak lepas jauh juga dari perbedaan ini supaya kita pahamnya. Fa in araduna. Jadi jika mereka araduna membantah kami dengan argumen yang di atas ya, dengan apa yang telah kita baca di atas ya tentang masalah ru'yah yang sebelumnya sudah kita baca. Kalau seandainya mereka membantah kami, jadi kami di sini siapa? Kembali kepada ya kelompok Ahlus Sunnah. Jadi bukan Imam Asy'ari sendiri, bahkan ada orang lain. Ya, enggak sendiri beliau. Ya, walaupun kita katakan beliau adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan berarti beliau sendirian. Ada bersama dengan beliau ashab beliau yang sependapat dengan beliau juga. Nanti kita akan jelaskan ya. Bi annal lamsa wadh-dhauqa wasyamma laisa fiha isbatul hadasi wala hudusu ma'na fil bari ta'ala ya. Bahwa al-lams jadi sifat al-lams itu adalah menyentuh dalam bahasa, secara bahasa. Al-dhauq itu merasa dengan lidah, dhauq. Kemudian asyam itu adalah mencium. Laisa fiya isbatul hadas wala hudus ma'na fil bari. Itu adalah kalau kita menyifatkan Allah dengan sifat lams, wadh-dhauq, wasyams, itu wasyum ya. Itu laisa fiha isbat. Tidak ada padanya mengisbatkan hadas, baharu, dan juga tidak hudusu makna, tidak juga adanya makna baharu pada al-bari ya. Qila lahum ya, maka dijawab kepada mereka, apa sih masalahnya ya. Jadi orang Mu'tazilah ingin membantah Ahlussunnah wal Jamaah ya, dengan Ahlussunnah mengatakan bahwa melihat Allah itu, ru'yatullah itu tidak ada isbat makna hudus pada Allah. Lalu mereka bilang, oh kalau begitu al-lamsu mengisbatkan al-lamsu wasyum kemudian lagi apa lagi? Az-zauq juga tidak ada isbat hudus pada Allah. Kalau begitu coba isbatkan kepada kepada Allah juga sifat-sifat itu. Ya, menyentuh, merasa ya dan mencium ya. Jadi Allah menyentuh, merasa, mencium. Gimana tuh? Ya begitu enggak ada hadas juga dong kalau begitu. Nah, itu orang Mu'tazilah ingin membantah Ahlus Sunnah dengan cara menawarkan ide itu ya. Qila lahum, dijawab kepada mereka apa? Qad qala ba'du ashabuna ya. Telah menjawab ya. Sebahagian ashabuna, sahabat-sahabat kami telah menjawab. Kalian lihat nih, sahabat kami. Emangnya Imam Abu Hasan Asy'ari punya sahabat yang sama ide, sama pikiran dan juga anti dengan orang Mu'tazilah. Nah, ashabuna ini ashab siapa? Berarti beliau nggak sendirian. Ada orang lain juga bersama dengan beliau. Ada juga kelompok ataupun orang-orang yang sebelum beliau bahkan mungkin telah memulai ini juga. Ya. Di antaranya siapa? Ashab Abdullah bin Kulab. Ya. Abdullah bin Kulab dan sahabat-sahabat beliau dan juga murid-murid beliau yang juga membantah Mu'tazilah ya. Qad qala ba'du ashabuna. Nah, ashabuna dalam catatan kaki juga di bawah kalau nggak salah itu ada dibuatkan ya oleh Syekh Hasan Syafi'i ya. Hada yubai ana haulal asy'ari wa qablahu jamaah. Nah, jadi ini menunjukkan kata-kata ashabuna daripada Imam Al-Asy'ari dalam kitab ini menunjukkan kepada kita rahasia bahwa di samping Imam Asy'ari ada orang lain juga yang sama ide dengan beliau dan juga sebelum beliau ya.
Daripada mutakallimi ahlu sunnah, ada mutakallim ahlu sunnah juga, ya. Yuwafiquhum ahyanan, yang beliau sering sepakat, seperti Ibnu Kullab wa ghairuhu, ya. Ibnu Kullab, Haris al-Muhasibi juga, ya. Ala anau qad yu'abbir bi ashabuna, kadang beliau pakai dengan kata-kata ashabuna. Ya, baik. Nah, innal lamsa. Jadi apa kata? Jadi beliau menukilkan perkataan pendapat daripada ashab beliau yang sebelum beliau atau bersama dengan beliau. Apa pendapat daripada ashab beliau? Ya. Innal lamsa darbun min durubil mumasat. Bahwa lams itu adalah salah satu bentuk daripada mumasat. Mumasat itu adalah terjadinya pergesekan, ya, persentuhan antara dua antara dua hal. Jadi kalau menyebutkan sifat lams pada Allah, itu ada makna, ada bentuk makna di dalamnya apa? Bersentuhan seperti itu, pergesekan, ya. Wa kadzalika dzauq, begitu juga merasa, ya. Huwa ittisalul lisan wal lahwat bil jism alladhi lahu ta'mun, ya. Az-dzauq itu punya makna apa itu? Ittisal, terjadinya bersambungnya lisan, ya, menempel juga boleh lisan, dan juga lahwat, dan ujung daripada itu lisan kita, bil jism, dengan benda tertentu atau jismun tertentu yang memiliki rasa. Oke, itu makna dari. Kemudian juga wasyam, syam itu juga apa? Huwa ittisalul khayshum bil mashmum. Syum juga itu, asyam itu juga adalah ada makna ittisal, bersambungnya atau terkoneksinya, ya, terhubungnya. Khayshum, ujung daripada hidung ini dengan yang tercium. Itu ada makna di belakang kata-kata itu, ada makna itu. Nah, alladzi yakunu indaul idrak lahu, yang dengan bersambungnya, terhubungnya ujung daripada hidung ataupun ujung daripada lisan dengan sesuatu, terjadilah indahu al-idrak lahu, terjadinya pengetahuan bersama dengan itu. Jadi kalau menyifatkan Tuhan dengan az-dzauq wal lams wasyam, ya, itu ada makna baharu di belakangnya itu. Di balik daripada itu ada makna baharu, ada makna materi, ada makna jismiyah di situ, bersambungnya anggota terhubungnya anggota badan dengan sesuatu yang lain. Al-lams ada terjadi pergesekan dua hal, ya. Kemudian juga lisan, kalau az-dzauq terjadinya terhubungnya lisan dengan sesuatu materi yang lain. Begitu juga dengan asyam, juga adalah terhubungnya hidung ini dengan sesuatu yang lain. Itu ada makna itu di belakang itu. Nah, kata ashabuna ini, ashab daripada Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ya, yang seide dengan beliau, ya. Dengan demikian terjadilah idrak, ya. Idrak itu adalah pengetahuan, diketahui, oh manis, oh baunya wangi, atau enak, ya. Lams dzauq itu jadi enak dengan teranya. Wa annal mutamassaini innama yatamassani bihudusi mumasataini fihima. Nah, dan sesungguhnya dua hal yang tersentuh itu bersentuhan dengan terjadinya persentuhan pada keduanya, ya. Jadi dua hal yang bersentuhan, terjadinya persentuhan karena bersentuhnya keduanya itu gara-gara terjadinya mumasatain, persentuhan. Jadi dua hal yang saling bergesek itu, ya, tergeseknya itu karena terjadi pergesekan. Nah, gitu, ya. Nah, dua hal yang bersentuhan, terjadinya sentuhan karena ada terjadi persentuhan. Nah, gitu, ya. Fihima, pada keduanya, ya. Wa inna fi isbat dzalika isbatu hudus. Nah, kalau kita mengisbatkan mumasah atau lams, berarti kita mengisbatkan hudus makna fil bari. Kalau kita mengisbatkan mumasah al-lams pada Allah, itu menunjukkan berarti kita mengisbatkan
adanya hudus makna, adanya makna baharu pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana makna baharu adanya? Ya, hudus makna ya. Jadi kan Allah mengetahui dengan apa? Dengan bersentuhan. Berarti kalau enggak bersentuh, jadi untuk Allah mengetahui harus bersentuhan dulu. Nah, gitu kan? Sedangkan bersentuhan itu adalah punya makna baharu. Adanya ittisal, bersambung, terhubung, ya. Perlu kepada hal yang lain lagi selain daripada Allah. Jadi Allah nanti berhubung dulu, terhubung dengan ini, terkonek dengan ini, baru kemudian ini. Itu makna baharu di belakang kata-kata lamsu wa dzauq wa syam itu. Maka kalau kita isbatkan itu akan ada hudus makna. Sedangkan orang Mu'tazilah tadi mengatakan, nah kalau begitu dibuat begitu tidak akan terjadi hudus makna dong. Menunjukkan enggak terjadi hudus makna dengan penjelasan dengan disyarahnya ini pendapat ini. Satu, ini berarti Imam Al-Asy'ari mengutip pendapat ashabuna. Dalam ini bukan pendapat beliau tinggal mengambil pendapat orang lain. Apakah beliau setuju dengan pendapat ini? Ya? Setuju enggak? Enggak tahu juga ya. Belum kita baca lagi kan? Nah, pokoknya beliau sudah pakai dulu pendapat orang untuk menjawab orang Mu'tazilah. Pakai dulu pendapat orang, pinjam sebentar ya pendapat ini ya untuk menjawab itu ya. Wa min ashabina man yaqul. Nah, kemudian di antara sahabat kami juga ada yang mengatakan, la yakhlu al-qailu an yakuna arada bi dzikri lams wa dzauqa wa syamma an yuhdisallahu ta'ala lahu idrakan fi hadhihi al-jawarih min ghairi an yahdusa fihi ma'na aw yakuna arada hudusa ma'na fihi fa in kana arada hudusa ma'nan fihi fadzalika la yajuz wa in kana arada hudusa idrakin fina fadzalika jaizun wal amru fit tasmiyah ila Allah ta'ala in amarna an nusammiyahu lamsan wa dzauqan wa syamman sammainahu wa in mana'ana imtana'na. Nah, di antara sahabat kami juga ada yang menjawab dengan cara yang lain. Nah, kalau tadi jelas mengatakan tidak boleh, tidak bisa ada hudus makna. Ada makna hudus dan hudus makna pada Allah kalau disifatkan dengan sifat yang demikian. Nah, ini juga menjawab orang-orang nanti yang mengatakan bahwa tuh orang Asy'ari mengatakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kan? Mendengar dan melihat. Itu kan sifat Allah boleh. Ya, kalau gitu kenapa enggak bilang Allah ya, lams wa dzauq wa syam juga? Kenapa enggak kalian buat sifat itu juga? Kan itu mirip-mirip dengan sama dan basar. Ya, ini kita akan terjawab ini setelah ini. Ya. Sifat-sifat yang lain itu kenapa enggak disifatkan kata sama dan basar saja? Misalkan disifatkan wal kalam, yang lain tidak, misalkan hal yang lain tidak. Kenapa sebabnya? Ini pertama sudah terjawab nih. Yang kedua, ini orang yang mengatakan bahwa Tuhan bersifat adanya lams, dzauq, dan itu sifat-sifat yang seperti itu. Yang mengatakan demikian itu tidak terlepas dari dua kemungkinan yang dia harapkan daripada perkataannya itu, daripada maknanya itu. Arada bi dzikril lams wa dzauq wa syam an yuhdisallahu ta'ala lahu idrakan fi hadhil jawarih min ghairi an yahdusa fihi ma'na. Bahwa orang yang mengatakan ada sifat lamsun wa dzauqun wa syam itu, dia mengharapkan, menginginkan dari itu apa? Allah menjadikan pada seorang hamba idrakan, pengetahuan pada jawarih itu, pada anggota tubuh itu. Ya. Jadi artinya mendengar, artinya apa? Merasa, artinya apa? Allah menjadikan pengetahuan dengan rasa di lidah seseorang.
atau mendengar meraba, itu Allah menjadikan pengetahuan pada sentuhan seseorang dengan anggota tubuhnya itu. Mereka maksudnya mungkin menginginkan begitu, ya. Seperti ada yang bilang bahwa Allah mendengar, seseorang itu Allah mendengar, artinya Allah menjadikan hambanya mendengarkannya, ya. Allah melihat, menjadikan hambanya itu bisa melihatnya. Jadi yuhdis pada hambanya itu, tapi tidak jadi pada Tuhan, gitu. Mungkin kata ashabuna ini juga bahwa maksud mereka adanya sifat lamsun wa zauqun itu Allah menjadikan pengetahuan pada hamba dengan cara zauq atau lamsun pada anggota tubuhnya itu. Tidak terjadi pada Tuhan, tapi terjadi pada hamba, pengetahuan dengan cara anggota tubuh itu. Mungkin dimaksud begitu, ya. Atau maksudnya yakuna arada hudutsa ma'na fihi. Atau dimaksudkan lamsun wa zauqun wa syam itu adalah terjadinya makna itu pada Allah. Nah, Allahnya yang bersentuh, bukan dijadikan sentuhan pada hamba, tapi terjadi sentuhan pada Allahnya. Ada kemungkinan dua ini. Ashabuna mengatakan, mereka Mu'tazilah mengatakan sifat-sifat ini pada Tuhan. Nah, lalu dibantah langsung. Fa in kana arada hudutsu ma'na fihi fadzalika la yajuz. Ma la yajuz. Kalau dikatakan bahwa lamsun wa dzauqun wa syammun itu artinya terjadi itu pada Tuhan, ada makna itu terjadi pada Tuhan, pada Allah, mahdal malai itu tidak boleh sama sekali, nggak boleh sama sekali pemahaman seperti itu. Itu nggak ditolerir, nggak boleh sama sekali. Nah, jadi yang kedua ini dibantah. Kalau ini dimaksud, ini nggak boleh sama sekali. Wa in kana arada hudusa idrak fina. Tapi kalau mereka maknakan, maksudkan dengan sifat lamsun wa dzauqun wa syammun itu adalah Allah menjadikan sifat pengetahuan pada kita dengan cara itu, ya. Allah menjadikan makna lamsun wa dzauqun wa syam itu pada hamba, dengan itu hamba mengetahui. Gimana itu? Boleh enggak? Kalau demikian, fadzalika jaiz. Kalau begini boleh. Karena hudus makna hudus itu pada hamba, bukan pada Allah. Nah, fadzalika jaiz, itu boleh, ya. Wal amru fit tasmiyah, cuma masalahnya perkaranya pada apa? Tasmiyah, penamaan. Boleh enggak menamakan Allah bersifat dengan sifat, ya, itu misalkan lamis ya, yang menyentuh, yang meraba, yang yang mencium, boleh nggak itu dikasih nama untuk Allah yang seperti itu, dikasih itu, disebutkan itu sifat-sifat Allah? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Kalau makna seperti itu boleh, tapi penamaannya kepada Allah boleh nggak? Ini jadi perkara lagi. Wal amru fit tasmiyah ilallah, tasmiyah pada Allah boleh nggak? In amarana an nusammiyahu lamsan wa dzauqan wa syamman, kalau Allah menyuruh kita menamakan dirinya dengan lamsan wa dzauqan wa samman wa syamman sammainahu, kalau Allah suruh kita namakan. Seperti Sami'un Basir, Allah sudah menamakan dirinya dengan Sami'un Basir, mau gimana lagi? Ya kita namakan Allah lahu sama' wal basar, ya kita namakan, Allah suruh. Tapi ada nggak ayat yang Allah mengatakan dirinya Yalmas, Yazuk? Ada nggak? Nah, itu kan. Makanya yang mengatakan bahwa itu kalian itu sama basar kan sama aja. Itu kalian kasih tahu sifat Allah sama basar, kenapa yang lain enggak? Itu Allah suruh. Dan Allah ada ayat, Allah sampaikan begitu tentang dirinya. Kita itu kan, kita namakan, ya. Nah, jadi samainahu wa in mana'ana imtana'na. Kalau Allah melarang maka kita akan menahan diri juga, tidak menamakan. Nah, ini kembali kepada amru syari', ya.
masalah menamakan Allah dengan nama apapun, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Iqtisad fil I'tiqad, masalah penamaan Allah itu adalah kalau syarak memberi izin, ya, maka kita namakan. Walaupun secara logika kadang boleh saja berlaku pada Allah, tapi kalau syarak tidak mengizinkan atau tidak ada menamakannya, kita tidak menamakan Allah dengan nama-nama apapun sampai syarak memberi izin atau Allah menamakan dirinya dengan demikian. Jadi bagaimana Ahlussunnah dalam hal ini memegang kepada syarak dalam masalah penamaan Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi jangan dituduh bahwa pakai logika semata enggak ada, memakai syariat. Ya, ini menunjukkan bahwa ashabuna ini juga kan, ashab Imam Abu Hasan al-Asy'ari daripada Ibnu Kullab dan yang lainnya, ya, berpegang kepada syariat dalam hal ini. Ya. Wa ammas sama, nah lihat tuh, adapun sama. Nah, kan tadi ini nggak masuk sifat sama, yang disebutkan cuma 3 aja tadi ya, lamsun wa dzauqun wa syam. Adapun sama, falam yakhtalif ashabuna fihi. Nah, adapun sifat sama bagi Allah itu la yakhtalif ashabuna, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ashabuna, sahabat-sahabat kami, kata Imam Abu Hasan. Ya, sahabat kami ya. Wajawwazu jami'an, semuanya mereka memperbolehkan memakai nama sama pada Allah. Ya. Wa qalu innahu jaizun an yusmi'ana al-bari ta'ala nafsahu mutakalliman, ya. Bahwa jaiz, mereka mengatakan boleh, ya, Allah Subhanahu wa taala al-Barri jalla jalaluh an yusmi'ana, memperdengarkan kepada kita, nafsahu mutakalliman, dirinya mutakalliman, berbicara. Jadi Allah berbicara, memperdengarkan kepada hambanya kalau Allah mutakalliman, Allah berfirman. Waqad asma'a Musa alaihissalam nafsahu mutakalliman, Allah telah memperdengarkan kepada Musa bahwa Allah itu mutakalliman. Nah, jadi itu makna wallahu sami'un basir, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada hambanya kalau Allah berfirman, sebagaimana Allah perdengarkan kepada malaikat juga dan yang lainnya, sehingga malaikat mendengarkan Allah berfirman. Begitu juga nabinya mendengarkan Allah berfirman secara langsung, seperti Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak berlaku, tidak ada pada beliau yang seperti itu. Ya, Nabi Musa ada, maka disebut Nabi Musa itu kalimullah. Kelebihan pada Nabi Musa. Ya. Wad dalil ala anna Allah Ta'ala yura bil absar qauluhu ta'ala. Nah, jadi ini apa namanya? Pada sampai di sini kita pahami bahwa ini loh beda. Kenapa sama dan basar itu tidak ada beda pendapat para ulama Ahlussunnah, itu adalah sifat Allah, ya, boleh berlaku pada Allah karena syarak memperbolehkan, dan juga itu ada dalilnya dari Al-Quran, secara jelas Allah menamakan dirinya dengan sifat seperti itu dan nama itu. Sedangkan lamsun wa dzauqun dan yang lain, Allah tidak menamakan dirinya seperti itu. Nah, wa dalil ala anna Allah Ta'ala yura bil absar qauluhu ta'ala. Ya, ini dalil naklinya. Ya, sebelumnya karena pembahasan ini tentang ru'yatullah kan. Dan sebelumnya adalah dalil akli dan juga bantahan terhadap orang Mu'tazilah secara logis. Adapun pada kesempatan yang selanjutnya ini dinukilkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalil naklinya. Apa dalil nakli yang dipegang oleh Ahlussunnah? Menunjukkan bahwa dalil ini menunjukkan Allah itu dilihat oleh hambanya di dalam syurga hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Nazirah ila rabbiha nazirah. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Nah, ya. Pada ayat Al-Qiyamah 22 dan 23.
wala yajuzu an yakuna ma'na qawlihi ila rabbiya nazirah mu'tabaratan. Ya. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tuh Allah bisa dilihat, bahwa dilihat oleh hambanya hari kiamat di dalam surga. Ayatnya ini, ila rabbiha nazirah, artinya bahwa kepada Tuhan mereka memandang. Nazirah itu memandang kepada Allah, ya, dengan wajhun, dengan wajah kita. Nah, orang Mu'tazilah karena konsep mereka mengatakan bahwa enggak mungkin Allah bisa dilihat di dunia dan juga di akhiratnya. Nah, inilah mereka. Jadi bagaimana mereka berinteraksi dengan ayat ini? Mereka takwilkan. Ini bukan memandang dengan wajah nih. Apa juga maknanya? Pertama mereka bilang adalah mu'tabaratan, ya. Ka qauli afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Mu'tabaratan. Ini bermakna ila rabbiha nazirah. Jadi memandang itu bentuk mu'tabar. Gimana maksud mu'tabar? Gini. Allah berfirman, contoh misalkan menurut Mu'tazilah ini ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka, apa yanzuru ila, apa artinya? Tidakkah mereka melihat kepada apa? Kepada unta. Apanya yang dilihat kepada unta? Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Bisa dilihat enggak bagaimana diciptakan unta? Menurut mereka kan enggak, kita proses penciptaan enggak ada lihat. Jadi penglihatan yang dimaksud itu apa? Mu'tabar. Penglihatan yang mu'tabar. Nah, itu maksud mu'tabar mereka. Ya. Nah, jadi melihat kepada Allah enggak hakiki nanti, enggak, mu'tabar aja. Jadi melihat untuk mengambil ibrah. Ya, ibrah saja dari penciptaan, tapi tidak nyata dilihat secara langsung, enggak, tapi i'tibar. Coba kalian lihat kepada langit dan gunung, ya. Lihat gunung maksudnya apa? Lihat i'tibarnya, ya, ambil ibrahnya. Nah, menurut mereka melihat kepada Allah apa? Melihat mengambil ambil ibrah. Nah, satu ditakwilkannya ayat itu yang dijadikan bukti oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa benar Allah itu bisa dilihat hari kiamat nanti. Kemudian wala yajuzu, makanya dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa enggak boleh dimaknakan ayat itu dengan ini mu'tabar, ya. Enggak boleh. Li'anna, kenapa tidak? Li'anna al-akhirata laysat bidaril i'tibar. Karena apa? Karena akhirat itu bukan darul i'tibar, bukan tempat di mana kita mengambil ibrah. Ngambil ibrah itu di mana? Di dunia. Akhirat untuk apa? Mengambil ibrah dari Allah, ya. Kapan hari kiamat? Mengambil ibrah dari surga, ya. Udah masuk surga ngapain? Ngambil ibrah, tadabbur di surga. Di surga itu nggak usah tadabbur lagi, nikmati aja udah, ya. Nah, kalau di alam sekarang tadabbur alam boleh lah, ya. Di dunia disuruh afala yadabbarun, ya. Ya. Afala yanzurun. Hari kiamat nanti nazar itu bukan ngambil i'tibar lagi, nggak mikir lagi. Udah nggak mikir pun nggak ada masalah, langsung lanjutkan, nikmati apa yang ada, ya. Nggak perlu mikir-mikir lagi, ya. Nggak perlu tunggu-tunggu pun, nggak perlu sabar-sabar lagi hari kiamat, ya. Ada disuruh bersabar hari kiamat kita nanti masuk surga. Hah? Udah masuk surga bersabar masih? Ada? Nggak ada perlu bersabar. Apa yang diinginkan? Hah? Yang diinginkan itu nggak didapatkan di surga. Tapi apa? Lebih dari yang diinginkan dapat. Kalian jangan pikir bahwa di surga itu kita dapatkan apa yang kita inginkan, tapi apa juga? Lebih dari yang diinginkan. Jadi ada selalu dihsyah, ketertakjuban. Saya maunya kan seperti ini, langsung ada. Oh ya, seperti yang saya mau. Enggak. Bukan yang seperti kalian mau. Lebih daripada yang saya mau. Waduh, saya nggak nyangka seperti ini. Nah, begitulah di surga. Terus menerus seperti itu dia. Ya. Jadi Ustaz, kalau gitu di surga kita dapatkan apa yang kita inginkan? Jawabannya?
Paham kalian? Kalau cuma sekedar yang saya inginkan saya dapat, ya dapat. Gak bosan luhnya. Surga itu nggak ada bosannya gara-gara itu. Lebih yang kita inginkan kita dapatkan. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bahkan terlintas dalam pikiran. Maka yang kita dapatkan nggak terlintas sama pikiran kita walaupun di surga gitu. Udah masuk surga, terlintas ini dapatnya lebih dari itu. Bisa dihitung nggak nikmat Allah itu nanti? Ya. Di dunia saja kita terbayang angan-angankan apa yang kalian mau di dunia ini nggak akan dapat di surga seperti itu. Kok usah nggak bisa dapat di surga yang kita angan-angankan? Karena sudah kamu angankan, kamu dapat lebih dari itu. Itu mana malah khatara ala qalbi bashar, yang tidak terlintas dalam pikiran manusia itu ada di surga. Kalau apa saja seindah-indah pemandangan kalian lintaskan dalam pikiran, dalam hati kalian, itu udah nggak dapat lagi di surga nanti kayak gitu. Tapi apa juga? Lebih indah dari itu. Mau saya membayangkan sekarang naik pesawat jet yang begini gitu. Atau ada saya punya sebuah pulau di mana pulau itu begini di surga. Saya mau kayak gitu. Udah nggak dapat lagi kayak gitu nanti. Tapi lebih dari itu. Tapi kalau kalian membayangkan dapat gubuk satu, ya, gubuk satu, saya suka ada gubuk satu kayak gini. Pokoknya pemandangannya menyedihkan. Kalian dapat paling kurang rumah mewah kayak gini lah, ya, di surga. Tapi kalau bayangannya lebih indah daripada yang ada di alam ini, di surga 10 kali lipat lebih indah dari apa yang kalian bisa bayangkan. Itu dia. Subhanallah di surga. Jadi bukan darul ihtibar di surga itu. Ya. Dijawab oleh Imam Al-Asy'ari. Ya Allah, jadikan kami penduduk surga ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang katakan amin semua dapat. Ya. Wala yajuzu an ya'ni muta'attafatan rahiyatan. Ya. Kama qal wala yanzuru ilaihim. Ya. Ay la yarhamuhum wala yata'attafu alaihim li'anna al-bari la yajuz an yata'attaf alaihi. Jadi tidak boleh juga dimaknakan bahwa muta'attafatan rahiyah. Jadi muta'attafah ada rasa iba, ya. Iba daripada terjadinya sesuatu yang sesuatu yang berat, sedih, yang menyedihkan, pilu gitu ya. Muta'attafah rahiyah jadi iba penuh kepiluan maknanya. Jadi ila rabbiha nazirah. Jadi seakan-akan hamba-hamba, dengan ayat itu orang Mu'tazilah memaknakan bahwa hamba-hamba Allah itu memandang kepada Allah dengan mengharap rasa ibadah dengan penuh kepiluan gitu kita ya. Itu maknanya itu kata Mu'tazilah. Ya, sebagaimana firman Allah wala yanzuru ilaihim, ya. Jadi wala yanzuru ilaihim kan ada ayat wala yuzakkihim, ya, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim kan. Itu nazara ila di situ menurut orang Mu'tazilah mengatakan itu makna yang zuru itu di situ kayak itulah maknanya. Jadi Allah enggak akan merasa iba terhadap kepedihan mereka. Ya kan? Gitu maknanya. Tidak menyayangi mereka dan tidak iba kepada mereka. Enggak boleh begitu. Enggak boleh dimaknakan itu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Li'annal bari la yajuz an yata'attaf alaihi. Karena Allah tidak boleh dianggap merasai iba tadi, ya, nggak boleh begitu. Atau mananya adalah hamba Allah ya, itu merasa iba, mengharapkan kasih sayang, ya, dari Allah dalam surga itu, ya. Ila rabbiha nazirah. Menurut orang Mu'tazilah, jadi hamba-hamba Allah ini di hari akhirat di dalam surga itu mengharapkan ibadah dari Allah. Itu enggak itu maknanya. Enggak boleh juga dimaknakan seperti itu. Wala yajuzu an ya'ni muntazirah. Juga tidak boleh ayat itu dimaknakan dengan muntazirah. Jadi menunggu, menanti. Ya, orang Mu'tazilah menakwilkan itu dengan menunggu, menanti. Jadi kita dapatkan ini beberapa takwilan orang Mu'tazilah. Tafsir Mu'tazilah terhadap apa? Ila rabbiha nazirah itu dengan apa? I'tibar, muta'attafah, ya. Yang ketiga apa? Muntazirah. Nah, kita dapat nih tafsiran mereka.
li'anna an-nazara idza qurina bi dzikril wujuh lam yakun ma'nahu nazral qalb. Jadi karena apa? Enggak boleh dimaknakan muntazirah karena kalimat nazara apabila dia itu qurina bi dzikri, disebutkan bersamaan dengan wujuh, dengan wajhun, ya. Jadi nazara disebutkan bersamaan dengan wajhun, ya, maka tidak ada makna, tidak boleh bermakna nazrul qalb, tidak boleh dibuat maknanya itu adalah nazrul qalb, yaitu itu pandangan hati, ya. Alladhi wal intizar, yang bermakna menanti dan menunggu, ya. Tidak boleh, ya. Kama idza qurina an-nazaru bi dzikril qalb lam yakun ma'nahu nazar al-ain. Sebagaimana apabila kalimat nazara itu disebutkan bersamaan dengan qalb, itu enggak boleh bermakna pandangan mata. Apabila disebutkan nazara bersamaan dengan wajhun, tidak boleh dimaknakan pandangan hati. Disebutkan nazara dengan qalbun, enggak boleh dimaknakan pandangan ainun. Ya, begitu. Jadi ini berarti tinjauan lugawiannya, ya. Tinjauan lugawinya enggak memperbolehkan dimaknakan intizar. Li'anna al-qaila idza qala unzur biqalbika fi hadzal amr kana ma'nahu nazar al-qalb. Karena seorang yang berkata misalkan lihatlah dengan hatimu dalam perkara ini, ya. Kana ma'nahu nazar al-qalb, itu bermakna adalah pandangan pikir hati, ya. Wa kadzalika idza qulna nazar bil wajhi lam yakun ma'na illa nazar al-wajh. Apabila dikarinahkan, dihubungkan atau disebutkan bersamaan kata-kata nazar dengan wajhun, itu tidaklah maknanya kecuali nazral wajhi. Wan nazrul wajhi huwan nazaru alladhi huwa ru'yah. Nah, nazar dengan wajah, melihat dengan wajah, itulah yang disebut dengan ru'yah dalam masalah ini, kata Imam Asy'ari. Allati takunu bil ain, yang dia itu terjadi dengan mata. Allati fil wajhi, yang ada pada wajah. Nah, jadi ini tinjauan lugawinya, ya, tinjauan lugawi. Maka dengan demikian fasahha makna qauli ta'ala ila rabbiha nazirah ra'iyatun id lam yajuz an ya'niya syai'an min wajhin nazaril ukhra, ya. Maka sahihlah, benarlah dan sahlah. Fasahha, sahlah, ya. Di bahasa Arab kan? Sah. Fasahha, sahlah, ya. Maka sahlah makna bahwa firman Allah ila rabbiya nazirah bermakna adalah memandang dengan wajah kepada Allah, karena tidak boleh dimaknakan sesuatu pada lam yajuz an ya'ni syai'an min wajhin nazaril ukhra. Tidak boleh dimaknakan wajah, melihat dengan wajah dengan makna yang lain. Enggak bisa terjadi makna yang lain kalau sudah nazaral wajhi selain daripada ru'yah. Nah, wa idza kana an-nazaru la yakhlu min wujuhi arba' wa fasada minha salasatu awjuh sahha wajhur rabi' wa huwa an-nazaru ru'yatil 'aini allati fil wajhi, ya. Jadi kalau seandainya ketiga-tiga yang lain itu tidak berlaku, maka benarlah yang keempat, ya. Idza kana an-nazar la yakhlu min wujuh arba'. Kalau seandainya nazar itu, ya, nazar itu punya 4 macam makna. Kalau keempat macam makna ini yang tiganya enggak terpakai, fasada minna salah satu aujuh, 3 wajahnya itu, 3 versinya itu cacat dan tidak sah wajhul rabi', maka yang sahihnya yang keempat, wa huwa an-nadharu ru'yatil 'ain allati fil wajh, itu
Maka mana yang keempat itu apa? Adalah ru'yatul ain, yaitu ru'yah dengan mata, ya, allati hiya fil wajah, yang merupakan pada wajah. Pertanyaannya, yang mana 4 wajhun itu? Ya, pertama apa? Nazara ila itu punya kemungkinan 4 makna, ya. Yang pertama i'tibar, kedua ya, ketiga muntazirah, yang keempat ya ru'yah itu. Ya, ru'yah. Tapi masih dibilang juga ru'yah qalb, ada kemungkinan lagi pada ru'yah itu ru'yah qalb itu. Ya. Enggak bisa. Kenapa? Ru'yah qalb itu kalau nazara disandingkan dengan qalb, tapi ini disandingkan dengan wajah. Wajah itu hanya terjadi ru'yah ainan. Nah, begitu. Ini juga adalah metode yang cara dalam berdebat. Kalau ada banyak kemungkinan, ya, semua kemungkinan dibantah, ya, atau dijelaskan bahwa dia itu tidak sah, baru ditinggalkan yang terakhir. Nah, maka yang terakhir itu diambil. Nah, jadi ini juga kita belajar metodologi Imam Hasan al-Asy'ari bahwa kalau begitu juga ashab beliau, bahwa di dalam memahami perkataan orang lain, mencoba memahami memilah masalah dan juga mencoba mendalami apa yang dikatakan. Kalau dimaknakan ini maka begini, kalau dimaknakan ini akan begini, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Apa maksud Anda, gitu ya. Jadi jangan langsung kita, kalau ada orang nggak setuju sama kita, langsung kita vonis, ya, tanpa ingin memahami dulu apa yang dia maksud. Kan tadi dibilangkan, kalau diinginkan pada lamsun wa syammun tadi, kalau mereka maknakan ada 2 kemungkinan, ini atau ini. Kalau ini nggak boleh, kalau ini boleh saja. Cuma, ya, gitu kan? Cuma diizinkan nggak? Kalau nggak diizinkan juga tidak boleh. Nah, itu metode yang sangat bagus dalam kita berdebat dengan orang yang berbeda pada pendapat. Mencoba memahami makna maksud orang lain. Fa in qala qailun alaysa qad qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Ya. Ini masuk ada apa i'tirad lagi nih. Bukankah Allah telah berfirman, wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Itu dalam surat Al-Qiyamah juga. Minum dulu. Alhamdulillah. Jadi wazannu la yakunu bil wajhi wa kadzalika qawlu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah arada nadhral qalb. Masih juga mereka ngomel nih. Mereka bilang apa? Wujuh yawma idzin tazunnu ayyu fa'ala biha faqirah. Jadi mereka ambil kata-kata wajhun itu dengan zonnun, ya. Jadi wajah di situ disandingkan dengan zonnun, ya. Wa dhannu la yakunu bil wajhi. Lihat tuh, zannun itu kan enggak pakai wajah, tapi disandingkan dengan zannun. Kadzalika qaulu wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Maka begitu juga, ya, wujuh itu wajhun disandingkan dengan apa? Dengan nazar di situ. Arada nadhral qalbi, itu bermakna nadhrul qalbi. Ya, mereka ambil ayat lagi yang lain yang ada penyebutan kata-kata wajhun tapi tidak dimaksudkan wajah, tapi dimaksudkan hati. Nah, zonnon dengan wajhun pada ayat yang sebelumnya surah Al-Qiyamah itu, pada ayat tentang bukti ru'yah itu wajhun dengan nazara. Di sana yang di atas wajhun dengan zonnon, itu bermakna adalah maknanya hati, ya. Tazunnu ayyufa'ala biha faqira. Tazunnu bermakna apa? Mereka meyakini, itu, ya.
Ya, meyakini bermakna. Itu yakin hati. Di sini juga wajhun di sini disandingkan dengan nazar, boleh juga wajah itu makna hati di sini. Apa namanya? Pemandangan hati, pandangan hati, bukan pandangan wajah. Qila lahu la li'anna dhanna la yakunu bil wajhi. Nah, enggak boleh. Karena memang pada dasarnya zonnun itu memang enggak bisa dengan wajah. Tapi kalau memandang bisa dengan wajah dan bisa dengan hati. Tapi kalau zonnon nggak bisa zonnon dengan wajah, memang dengan hati. Memang nggak ada makna lain pada zonnon kecuali dengan hati. Nah, begitu. Wala yakunu illa bil qalbi, maka tidak adalah makna zonnon kecuali memang dengan hati. Tapi memandang ada dua. Mandang dengan hati atau mandang dengan apa? Dengan ainon, dengan wajah. Ya. Begitu. Jadi nggak bisa kalian samakan zonnon itu dengan masalah nazaran bil wajhi dalam hal ini. Nggak boleh disamakan. Falamma qurina dhannu bi dzikril wajh kana ma'na dhannul qalb. Apabila kata-kata zonnon disebutkan berbarengan dengan wajah, maka pasti maknanya itu adalah dhannul qalb. Ya, itu bermakna adalah pandangan hati atau sangkaan hati. Islam yakun dhanna illa bi, karena zon tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan hati. Nah, jadi enggak ada bukti lagi kalian di sini ya untuk ngomel lagi ya. Falau kana an-nazaru la yakunu illa bil qalbi la wajaba idza dzakarahu ma'a dzikril wajhi an yurja'a bihi ilal qalb. Nah, kalau seandainya nazar itu tidaklah kecuali hanya dengan hati, maka mestilah ya kalau disebutkan wajah itu ya an-nazar disandingkan dengan wajah, pasti maka akan kembali kepada hati. Nah, mananya apa ini ya? Ada tadi wajah disandingkan dengan zon, ada wajah disandingkan dengan dengan nazar. An-nazar disandingkan dengan, kalau nazar disandingkan dengan wajah, tidak ada cara kecuali dengan hati, maka kapan disandingkan pasti bermakna hati. Tapi kan nazar dengan nazar ketika disandingkan dengan wajah punya makna lain. Ada apa? Bermakna ru'yah ainen. Nah, maka nggak boleh disamakan antara zon nazar dengan zon disandingkan, kecuali wajah dengan zon disandingkan, itu disamakan dengan yang nazar, wajah dengan nazar disandingkan, itu beda kasus, beda masalah ya, karena zon hanya dengan hati, sedangkan nazar wajah itu bisa dengan hati, bisa juga dengan ain, wajhul ain. Falamma kana an-nazaru kad yakunu bil wajhi wa bi ghairihi. Nah, maka apabila maka tatkala nazar itu boleh jadi dengan wajah atau dengan yang lain itu apa? Dengan qalb ya. Wajaba idza qaranahu bi dzikril wajh an yurida bihi nazral wajh. Maka mestilah apabila disandingkan penyebutan wajah dengan nazar, mestilah bermakna nazrul wajhi ya. Kama annahu idza qaranahu bi dzikril qalb, sebagaimana dia itu apabila disandingkan penyebutannya dengan qalb, nazara dengan qalb, maka mestilah bermakna nazral qalb. Nah, pilah-pilahlah wahai orang Mu'tazilah. Nah, ya. Kemudian selanjutnya min masail ar-ru'yah wa kadza mas'alatan ataliyatan. Jadi ini masalah-masalah lagi nih, semua i'tiradat tentang masalah ru'yah. Nah, lihat ya. Jadi kita kembali mengulang bahwa kitab Al-Lumah ini dituliskan untuk menjawab tuduhan-tuduhan ataupun syubhat-syubhat orang Mu'tazilah. Ya. Jadi kitab Al-Lumah ini mengajarkan metode berpikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam menjawab syubhat-syubhat orang Mu'tazilah. Jadi tidak sama metodenya dengan kitab
yang lain yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, khususnya misalnya kitab apa? Al-Ibanah yang beliau, Al-Ibanah itu untuk ikrar, untuk menyimpulkan apa-apa saja keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah. Ya, tanpa ada perdebatan di dalamnya. Sedangkan ini di sana adalah rangkuman saja. Sedangkan ini ditulis untuk berdiskusi, berdialog, menjawab dan membantah. Ya. Jadi jangan bilang bahwa ini kitab Al-Lumah apa itu? Ini bukan manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Itu enggak asli. Yang aslinya adalah kitab Al-Ibanah. Beda-beda manhaj, beda maksud dan tujuan di karang kitab ini. Kedua-duanya boleh menjadi manhaj beliau. Ya. Kedua-duanya boleh menjadi manhaj beliau, enggak bisa dipertentangkan. Orang yang mempertentangkan kitab Al-Lumah ini dengan kitab Al-Ibanah, mereka yang tidak paham makna manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, keduanya punya tujuan yang berbeda. Nah, jadi nggak bisa bilang itu bukan manhaj asli Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Lumah itu. Coba dengar itu kan, sulit kan kita memahami akidah di situ. Memang ini belajar berdialog dengan orang-orang yang akidahnya menyimpang, pemahaman yang menyimpang. Ini ilmu kalamnya di sini. Ya, ilmu kalamnya di sini, ilmu belajar dengan berargumentasi yang sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah. Ya, nah itu diajarkan dalam kitab ini. Nah begitu. Defense dia nih. Ini defense terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Sedangkan Al-Ibanah di karang itu adalah ditulis dengan manhaj merangkum saja, ini loh yang kami yakini, tanpa mengajak untuk dialog atau diskusi atau berdebat, nggak ada. Beda-beda manhaj dia. Kedua-duanya manhaj beliau. Itu wajib kita yakini demikian. Ya. Jadi tidak suka untuk menentang, membentur-benturkan orang. Ya. Fa in qalu fama makna qaulihi ta'ala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Itu apa itu makna surah Al-An'am itu la tudrikul absar, ya. Bahwa Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Ya, itu kan Allah mengatakan bahwa itu tidak bisa, ya, al-absar itu tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana bisa dilihat? Nah, gimana tuh? Qila lahum fid dunya dunal akhirah. Nah, la tudrikul absar itu, al-basar tidak mengetahui dan tidak melihat Allah itu adalah di dunia, li'anna al-Quran la yatanaqad. Ya. Ini berlaku di dunia ayat ini, bukan di akhirat. Kalau di akhirat enggak demikian. Nah, kok begitu? Karena Al-Quran enggak boleh kontradiksi dia. Kalau Allah mengatakan bahwa Allah bisa dipandang, dilihat di akhirat, mesti terjadi begitu. Terus yang ini, itu berarti di dunia, bukan di akhirat. Nah, begitu. Orang Mu'tazilah enggak boleh dunia akhirat, dua-duanya. Nah, gitu ya. Ahlussunnah enggak, di dunia enggak boleh, enggak terjadi, bukan enggak boleh ya. Akal saja, akal memperbolehkan saja, itu masuk akal kok. Ya, tapi enggak terjadi saja. Di akhirat boleh. Falamma qala fihi qila falamma qala fi ayatin ukhra innahu la tudrikul absar alimna anna al-waqta alladhi qala innahu la tudrikul absar fihi ghairul waqtul ladzi akhbarana annaha tanzuru ilaihi fihi. Jadi sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ya, innahu la tudrikul absar, bahwa dia, ya, al-basar, ya, pandangan itu tidak bisa mengetahuinya atau melihatnya. Kita ketahui bahwa waktu yang Allah berfirman pandangan tidak melihatnya itu bukan waktu yang dikabarkan bahwa pandangan itu melihatnya. Nah, jadi beda-beda waktu di sini. Itu waktu akhirat, ini waktu dunia. Nah, fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan ma ankartum an yakuna qauluhu ta'ala ila rabbiha nadhirah ay ila thawabi rabbiha nadhirah. Nah, kenapa kalian mengingkari? Kalau ada yang mengatakan nih, kenapa kalian mengingkari bahwa firman Allah ila rabbiha nadhirah itu bermakna apa?
memandang kepada sawab, balasan Tuhannya, ya. Ini buat penafsiran takwil baru lagi, ya. Ila rabbia nazira. Kenapa kalian mengingkari kalau itu kita maknakan memandang, melihat kepada sawab. Ya, bukan melihat kepada Allah tapi pada sawab, ya. Kepada pahala, balasan. Qila lahu sawabullahi ta'ala ghairuhu. Sawab Allah itu selain Allah, ya. Wala yajuz an yu'dal bil kalam anil haqiqa ilal majaz bighairi hujjatin wala dilalah. Tidak boleh, ya, dipalingkan sebuah kalam dari hakikat kepada majaz tanpa ada hujjah dan tidak ada dilalah. Tidak boleh dipalingkan. Jadi orang Mu'tazilah mencoba memalingkan makna ila rabbia nazirah dengan makna sawab, dengan mana melihat kepada sawab Allah, kepada pahala balasan Allah. Kata Imam Hasan bahwa balasan itu bukan Allah. Ini Allah maksudkan melihat kepada dirinya, kepada zat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, bukan selain Allah. Enggak boleh memalingkan makna suatu firman kata dalam firman Allah tanpa ada apa? Hujjah dan tidak ada dilalah secara lugawiyahnya. Enggak boleh. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ini pendapat Imam Abu Hasan dalam masalah takwil. Enggak boleh sembarangan menakwilkan kalau tidak ada hujah atau tidak ada dilalah di sana. Ya. Jadi kalau ada hujah, kalau ada dilalah gimana? Bagaimana? Ya berarti boleh. Jadi Imam Abu Hasan memperbolehkan takwil? Ini kan yu'dal kalam anil haqiqah kepada majaz kan? Jadi kalam itu dipalingkan dari hakikat kepada majaz. Boleh, boleh. Dengan cara apa? Ada hujahnya, ada dilalahnya. Berarti Imam Abu Hasan enggak anti takwil. Ya, makanya orang-orang yang anti takwil enggak mau terima ini kitab ini. Kita Imam Abu kitab Al-Luma ini. Enggak mau mereka terima. Enggak itu masih punya Mu'tazilah tuh. Nah, Abu Hasannya itu baru keluar dari Mu'tazilah, masih belum paham sunnah. Kapan juga paham sunnah? Nanti setelah belajar. Ya, kapan belajar sama pengikut Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah. Oke, kalau ada yang bilang begitu. Ini Imam Abu Hasan dengan kitab Al-Luma ini beliau ini masih berarti mendukung takwil dong ini. Ya, masih mendukung takwil, jelas ini. Kalian garis bawah ini. Imam Abu Hasan Asy'ari dan mendukung ini beliau berpendapat boleh takwil dengan syarat ada hujah, ada dilalah dengan dengan memalingkan dari hakikat kepada majaz. Oke? Boleh, men. Oh, ini beliau berarti sebagian orang nih bilang berarti menunjukkan kita Al-Luma ini beliau masih ada beliau karang setelah keluar dari Mu'tazilah, masih enggak paham sunnah masih. Jadi baru paham sunnah kapan? Nanti di akhir-akhir hayat beliau baru beliau ikut Al-Hanabilah. Jadi pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kalau ada yang bilang begini, siapa pembesar Hanabilah pada masa beliau? Di Irak, Barbahari namanya, ya, Barbahari. Beliau setelah menuliskan kitab Al-Ibanah, ini nih, kalau dibilang kitab Al-Ibanah itu adalah kitab yang terakhir beliau karang, baru paham sunnah di akhir hayat beliau, baru paham sunnah ya, di akhir hayat baru paham sunnah dengan mengarang kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah itu dibawakan, dihadiahkan kepada Al-Barbahari yang merupakan kabir Al-Hanabilah di masa beliau di saat itu di Irak. Pertanyaannya, kalau Al-Ibanah itu adalah merupakan kitab sunnah, akidah sunnah asli Imam Abu Hasan yang beliau karang, mengikuti kepada Imam Ahmad bin Hanbal dengan kitab itu, maka beliau akan diterima tidak sama Barbahari dengan membawakan kitab Al-Ibanah? Ya? Diterima kan? Dengan senang hati kan? Sekarang kau kembali kepada sunnah. Inilah hanya kita. Yang terjadi apa? Barbahari tidak menerima Imam Abu Hasan dengan kitab beliau. Kitab mana? Bukan kitab Luma, kitab Al-Ibanah. Tidak diterima. Aku tidak mau mengetahui apa
apa yang kamu tulis itu? Kami hanya mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak perlu kepada kitab kamu itu. Disepelekan dan oleh Barbahari. Itu bukan kata-kata saya, kata sejarawan. Nah, sudah ada podcast saya buat tentang masalah itu di IKTV. Jadi kalian yang mengatakan bahwa ini Imam Abu Hasan, ini awalnya kitab Al-Luma, setelah itu taubat, ketemu kitab Al-Ibanah itu, bahwa ada 3 fase Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam hidup beliau, ya. Ada 3 fase. Ini keluar dari Mu'tazilah, kemudian ikut Ibnu Kullab ni kan. Kitab Al-Luma ini fase ikut Ibnu Kullab katanya. Ya. Ada yang bilang begitu. Kemudian baru fase ikut Hanabilah. Ikut yang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab Al-Ibanah. Nah, sejarawan, ya, Imam Ibnu Khaldun, Ibnu Hajar juga, begitu juga Syarastani dan yang lain, tidak pernah menyebutkan Abu Hasan taubat 2 kali. Taubat beliau hanya sekali. Keluar dari Mu'tazilah, bas, itu aja. Enggak ada taubat yang kedua kali. Kalau seandainya beliau taubat lagi dari ikut Ibnu Kullab, manhaj ini enggak benar, akan ada taubat sekali lagi, disebutkan oleh sejarawan. Imam Zahabi saja enggak menyebutkan ada taubat yang kedua lagi. Setelah Mu'tazilah ada taubat sekali lagi, baru insaf paham sunnah. Sunnahnya di akhir hidup dengan cara itu. Ikut Hanabilah. Ada masalah apa dengan Hanabilah sehingga tidak diterima Al-Ibanah yang dihadiahkan oleh Imam Abu Hasan kepada Kabir Hanabilah Al-Barbahari? Ada masalah apa ini? Yang hari ini kalian mengatakan bahwa ini kita Ibanah Imam Abu Hasan sama kita hari ini, kena kita Al-Ibanahnya. Itu Kabir Hanabilah enggak mau terima beliau. Kedua, setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal, kuburan beliau itu mau dibongkar oleh siapa? Orang Mu'tazilah, Khawarij, orang Karamiyah? Bukan. Siapa? Orang Hanabilah. Kita enggak mengatakan inilah orang, enggak ada salah Ibnu Ahmad bin Hanbal ya. Ini pengikutnya yang ada masalah nih, yang mengintisabkan dirinya kepada Imam Ahmad yang ada masalah nih. Telusuri sejarah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, setelah beliau meninggal, kuburan beliau ingin dibongkar oleh orang Hanabilah di Irak. Sampai dilindungi oleh penguasa. Kalau enggak dilindungi oleh penguasa, mau dibongkar kuburan beliau. Begitu bencinya mereka kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu hari ini kalian ada orang yang mengatakan bahwa Imam Abu Hasan sama kita dan kitab Al-Ibanah. Kita kan Hanabilah sama kita. Kenapa Hanabilah masa Imam Ahmad, mana masa Imam Abu Hasan, mana lebih Hanabilahnya masa Abu Hasan dengan Hanabilahnya hari ini nih? Ya. Hanabilah pada masa Imam Abu Hasan membenci beliau sampai beliau setelah meninggal. Kenapa dibenci? Kami bertanya-tanya juga itu. Ada apa dengan Hanabilah? Mana lebih Hanabilah masa dulu dengan masa hari ini, abad ke-14 ini? Abad ke-15 ya? Mana lebih Hanabilah gitu? Mana lebih dekat gitu? Kenapa dibenci? Sampai telah meninggal beliau masih dibenci. Menunjukkan apa itu? Beda manhaj, beda juga pada masa itu. Mereka memandang Imam Abu Hasan beda manhaj dengan mereka. Masih tetap Barbahari enggak mau terima. Setelah meninggal Imam Abu Hasan masih enggak sampai kuburan beliau juga enggak diterima. Ya subhanallah. What's wrong? Ya, dengan Hanabilah pada masa itu. Ya. Nah, itu kita mengangkat fakta sejarah. Sedikit berpikirlah. Jadi jangan kita hanya ingin menarik-narik ini mengatakan dengan itu kita ingin mengatakan bahwa itu Asy'ariyah itu mana ada, enggak paham bahwa imam mereka sudah tidak lagi bersama dengan mereka, sudah bersama kita. Ya, enggaklah, kita enggak sampai begitu. Ya, kita harus paham fakta sejarahnya juga. Ya, dan kita paham bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan kedua kitab beliau ini adalah itu satu kesatuan manhaj beliau di dalam membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sedikit lagi terakhir adalah ala tara anna Allah taala law qala sallu ilayya wa'buduni, ya, lam yajuz an yuqal qailun anni ghairahu walau jaza hadza la jaza li za'imin an yazam anna qawlahu la tudriku arada bi annahu la tudriku ghairahu al-absar, ya.
Tidakkah engkau melihat? Ini bahwa tidak boleh memalingkan kata ya. Ya, tanpa ada hujah dan apa? Dilalah. Tidakkah engkau melihat sesungguhnya Allah Ta'ala kalau berkata, misalkan kalau Allah berfirman ya, bahwa sallu ilayya wa'buduni ya, salatlah kepadaku dan menyembahku ya. Lam yajuz an yuqal qailun, tidak boleh orang mengatakan bahwa anni ghairahu, bahwa anni ghairahu, sallu ilayya wa'buduni, bahwa adanya ni di situ maknanya adalah selainnya. Kalau Allah mengatakan wa'buduni ya, sembahlah aku di situ bermakna adalah selainku, kan nggak boleh orang bilang begitu ya. Disuruh menyembahku, ku di situ nggak bisa dikatakan itu selain Allah, nggak mungkin kan dikatakan demikian. Walau jaza hadza, kalau demikian boleh, maka bolehlah bagi orang menyangka bahwa ketika Allah berfirman la tudrikuhu, arada bihi anna la tudriku ghairahu al-absar. Maka boleh dong kalau begitu diperbolehkan kita pahami, maka boleh juga orang memahami dari kata-kata firman-Nya la tudrikuhu bermakna adalah tidak ada yang mengetahui selainku dengan absar itu. Jadi akan dipalingkan pula begitu. Akan terus firman Allah dipaling-palingkan terus. Ya, sehingga tidak ada pemahaman yang benar daripada makna firman Allah Subhanahu wa taala, gara-gara apa? Pemalingan makna tanpa ada hujah dan tanpa ada dilalah terhadap itu. Jadi tidak boleh. Nah, ya. Begitu, ya. Jadi hampir habis juga ini ya. Kita lanjutkan aja sekali lagi ya. Fa in qala fa idza kana qawlu la tudrikul absar fi waqtin duna waqtin fama ankarta an yakuna qawlu la ta'khudhu sinatu wala naum fi waqtin duna waqtin. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa firman Allah la tudrikul absar, bahwa la tudrikul absar dan firman Allah itu adalah waktunya berbeda, waqtin duna waqtin. Kenapa kalian mengingkari kalau kami mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum, bahwa Allah itu tidak ada apa? Tidak mengantuk dan juga tidak ada tidur, itu adalah pada waktu tertentu dan bukan waktu yang lain. Jadi kalau begitu Allah tidak ngantuk, tidak tidur, itu di dunia. Kalau di akhirat nanti boleh. Bisa gitu. Ya, kata mereka kan. Qila lahu al-farqu bainahuma annahu qala lana fi ayatin. Ada beda, enggak boleh kalian samakan itu, ya. Nyau kai pesak ho wasa Aceh je ya. Jadi kita pegah munau hanji, pegah mamati punya munau pi hanji cik ya. Ya, kai pesak ho ya. Oi, ada beda ya. Bahasa Acehnya pesak ho ya. Jadi gimana masuk pesak ho Ustaz? Enggak tahu juga saya bahasa Indonesianya apa ya. La tudrikul absar. Di sini qala fi ayatin ukhra innal wujuha tanzuru ilaihi fasta'malna ayatain wa qulna innal ma'na fi dzalika anna tanzuru ilaihi fi waqtin wala tudriku fi waqtin. Karena ada beda antara keduanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita la tudrikul absar wa qala fi ayatin ukhra wujuh ya, sedangkan yang ayat ini Allah mengatakan tudrikul absar, sedangkan pada ayat yang lain mengatakan bahwa wajah memandang ya. Maka kita pakai kedua-dua ayat itu ya. Maka ketika kita memakai kedua ayat itu, kita mengatakan bahwa makna fi dzalika anna tanzur ilaihi fi waqtin wa tudriku fi waqtin. Maka kami memakai kedua makna itu dengan cara apa? Nazara ilaihi, memandang kepadanya pada bermakna pada satu waktu, wala tudriku fi waqtin, dan tidak mengetahuinya dengan absar itu pada waktu yang lain. Kami memakai kedua-duanya, tapi waktunya yang berbeda. Karena apa? Ada perbedaan pemakaian kata pada dua firman Allah itu. Nah, ya. Walam yakul lana fi ayatin inna sinah wan naum ya'khudanihi wa fi ayatin ukhra la ya'khudanihi fa yusta'mal dzalika fi waqtaini. Nah, dan Allah tidak memfirmankan tentang bahwa sinah wan naum pada dua ayat.
Sehingga karena kalau ada dua ayat yang memakai dua versi sinah dan naum itu, kalau ada dua versi pemakaian kata-kata itu mungkin bisa berlaku dua waktu. Tapi ini cuma satu ayat, satu versi, maka berlaku pada dua waktu. Nah, kalau tadi ada dua ayat, dua versi, maka berlaku pada dua waktu. Sedangkan sinatun wala dan naum, satu ayat, satu versi, berlaku pada dua-dua waktu, dunia dan akhirat. Nah, gitu jawab ya. Wa aidan fa innan nauma afatun. Nah, lebih dari itu lagi apa, bahwa nauma itu afatun ya. Naum itu adalah afah yang terjadi pada seorang naim, tuzilu anhul ilm, yang dengan itu hilang ilmu seseorang karena apa? Adanya naum. Jadi tidur itu adalah merupakan apa? Afah. Afah itu apa? Sesuatu kekurangan yang menimpa seorang yang tidur ya. Sehingga gara-gara tidur dia hilang ilmu. Seperti kalian nih, kalau tidur hilang ilmu kalian kan? Nggak paham kalian, hilang kepahaman kalian. Jadi itu afah bagi kalian. Walaysat ru'yah afah, tetapi ru'yah itu bukan afah pada Allah. Tahillu fil mar'i fayajib man'ur ru'yah bimisli ma fi wajaba man'un naum. Jadi itu dia, laysat ru'yah afah tahillu fil mar'i ya. Sedangkan ru'yah itu bukanlah afah ya, bukan kekurangan yang menimpa pada yang dilihat, istilahnya gitu ya. Sehingga harus kita halangkan atau kita tidak perbolehkan ru'yah, sebagaimana kita tidak memperbolehkan an-naum pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memperbolehkan ru'yah pada Allah karena tidak ada kekurangan terjadi pada Allah dengan memperbolehkan ru'yah Allah, sebagaimana terjadi kekurangan kalau kita memperbolehkan naum pada Allah, ya kan? Tidur pada Allah itu ada kekurangan pada Allah. Maka kita harus melarang terjadinya naum pada Allah, tapi kita tidak melarang terjadinya ru'yah pada Allah. Jelas ya? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.